Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Makam Yusuf. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa makam Yusuf adalah sebuah monumen pemakaman yang dihormati oleh berbagai komunitas keagamaan. Tempat ini memiliki nilai spiritual yang mendalam bagi orang Samaria, orang Yahudi, orang Kristen dan umat Muslim. Bangunan yang terlihat sekarang berupa ruangan persegi panjang kecil dengan cenotaf atau makam simbolis, hasil pembangunan kembali pada tahun 1868. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa makam ini dikaitkan dengan tokoh Yusuf dalam tradisi Alkitab. Yusuf dianggap sebagai salah satu tokoh penting yang jasadnya diyakini dimakamkan di daerah Sechem. Selain itu, ada pula pandangan sebagian umat Muslim yang mengaitkannya dengan seorang tokoh lokal bernama Yusef al-Dwaik atau Dawikat yang wafat pada abad ke-18. Para sarjana modern memiliki pandangan berbeda mengenai kebenaran historis kisah Yusuf. Ada yang mendukung kisah tersebut sebagai memiliki dasar sejarah, ada pula yang berpendapat bahwa kisah itu tidak memiliki dasar faktual. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa makam Yusuf terletak di desa Balata pada pintu masuk timur ke lembah yang memisahkan Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Lokasi ini berada di pinggiran kota Nablus di wilayah tepi barat. Secara geografis, letaknya sekitar 300 meter barat laut dari sumur Yakub. Wilayah ini dekat dengan situs Tel Balata yang dikenal sebagai Sakmu pada zaman perunggu akhir dan kemudian Sechem dalam Alkitab. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tradisi mengenai makam Yusuf sudah ada sejak abad ke-4 Masehi, berdasarkan catatan pasca Alkitab. Sejak itu, makam ini menjadi saksi sejarah panjang, mulai dari pertikaian antara komunitas Samaria dan Kristen pada masa Bizantium awal, hingga konflik modern. Tahun 1868 dilakukan pembangunan kembali yang melahirkan bentuk bangunan yang masih ada hingga sekarang. Setelah tahun 1967, lokasi ini berubah status dan menjadi titik konflik keagamaan dan politik. Pada tahun 2000 terjadi perusakan besar, lalu diperbarui kembali antara tahun 2009 dan 2010, serta mengalami peristiwa kerusuhan kembali pada tahun 2015 dan 2022. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa makam Yusuf dihormati karena diyakini sebagai tempat peristirahatan tokoh penting dalam tradisi agama Samaria, Yahudi, Kristen dan Islam. Setiap komunitas memandang makam ini sebagai warisan spiritual yang menghubungkan mereka dengan sejarah leluhur. Namun perbedaan tafsir, keyakinan dan kepentingan menjadikan situs ini sering menjadi sumber konflik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa seiring waktu, makam ini mengalami berbagai peristiwa penting. Pada masa Bizantium, terjadi perselisihan antara Samaria dan Kristen mengenai akses ke makam. Setelah tahun 1967, warga Palestina tidak lagi diperbolehkan beribadah di sana karena statusnya berubah menjadi ruang doa Yahudi. Meskipun secara administratif masuk wilayah Otoritas Nasional Palestina setelah Perjanjian Oslo, makam tetap dijaga oleh pasukan Israel. Pada masa Intifada Al-Aqsa, makam dirusak. Sesudahnya, makam diperbarui, dipasangi kubah baru dan kembali digunakan untuk beribadah oleh komunitas Yahudi. Namun insiden kekerasan tetap berulang, termasuk perusakan pada tahun 2015 dan 2022. Makam Yusuf bukan sekadar monumen pemakaman, melainkan titik temu sejarah, agama dan budaya. Dari sudut pandang arkeologi, belum ada bukti kuat yang dapat memastikan keterkaitan makam ini dengan Yusuf. Bangunan yang ada saat ini tidak mengandung unsur arsitektur kuno, melainkan hasil rekonstruksi abad ke-19.
Namun dari perspektif tradisi keagamaan, nilai yang terkandung jauh melampaui bukti material. Bagi orang Samaria, makam ini adalah situs suci kedua setelah Gunung Gerizim. Bagi orang Yahudi, makam ini menjadi penghubung dengan kisah leluhur dalam Alkitab. Bagi orang Kristen, makam ini menandai warisan sejarah yang terkait dengan Sechem, salah satu kota penting dalam sejarah agama. Bagi sebagian umat Muslim, tempat ini bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan juga terkait dengan seorang tokoh lokal yang dianggap memiliki peran spiritual. Dari sisi sosial dan politik, makam ini telah berulang kali menjadi titik ketegangan. Pertikaian antar komunitas menunjukkan bagaimana situs bersejarah bisa menjadi pemicu konflik. Namun sekaligus, situs ini juga menjadi simbol pentingnya dialog lintas iman. Dari sisi kebudayaan, makam Yusuf mencerminkan bagaimana narasi dan keyakinan membentuk identitas kolektif suatu kelompok. Meskipun para arkeolog meragukan kebenaran sejarahnya, keyakinan masyarakat membuat makam ini tetap relevan. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah makam Yusuf adalah pentingnya penghormatan terhadap keyakinan dan tradisi orang lain. Warisan sejarah dan budaya seharusnya menjadi sarana mempererat hubungan antar manusia, bukan menjadi sumber perpecahan. Kisah panjang makam ini mengajarkan bahwa nilai kebersamaan, toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan adalah kunci untuk menjaga keharmonisan. Kelebihan makam ini adalah kemampuannya menjadi simbol lintas iman yang menghubungkan banyak komunitas sekaligus. Meskipun berbeda keyakinan, setiap kelompok melihat nilai spiritual di dalamnya. Namun kelemahan yang ada adalah ketidakmampuan sebagian pihak menjaga situs ini dari konflik dan kerusakan. Saran yang membangun adalah perlunya pengelolaan bersama yang transparan, melibatkan semua komunitas yang memiliki keterikatan dengan makam ini. Pengelolaan bersama dapat membantu menjaga warisan sejarah dan menjadikannya sebagai simbol perdamaian lintas agama, bukan arena pertentangan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna,
namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.